Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus kekerasan siswa di sebuah sekolah di Surabaya, Jawa Timur yang viral di media sosial terus bergulir. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi terlapor berinisial IV. Sebanyak 8 saksi telah diperiksa oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, termasuk saksi terlapor berinisial IV yang dalam video tersebut memerintahkan seorang siswa untuk merangkak dan menggonggong seperti anjing. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Dalam kasus ini, saksi terlapor IV, pengusaha hiburan malam ini, telah diperiksa sebanyak 3 kali. Meski telah diperiksa, namun saksi terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa rekaman video yang viral. Menurutnya, kasus ini telah menuai kata sepakat sama-sama meminta maaf. Namun, pihak sekolah tetap ingin kasus pidananya terus berlanjut. Tanggal 22 kita juga sudah melakukan pemeriksaan penyidik ini kepada saudara I ini, kemudian juga kepada kedua belah pihak, orang tua itu juga sudah diperiksa, guru-guru juga sudah diperiksa, kurang lebih ada sekitar 8 orang yang sudah diperiksa pada tanggal 22 dan sampai sekarang ini yang sudah kita lakukan. Ini dasarnya kan bukan anak sama anak, tapi orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Ya nanti kita dalami terus ya. Pemirsa, orang tua yang dipaksa untuk sujud dan juga menggonggong oleh wali murid pelajar sekolah lain ini menginginkan keadilan hukum kepada anaknya yang diperlakukan tidak manusiawi. Meski demikian, kedua orang tua siswa tersebut mempercayakan sepenuhnya kepada penegak hukum. Meski disebutkan telah berdamai dengan IV, orang tua yang menyuruh siswa untuk sujud dan menggonggong seperti anjing, namun ternyata kedua orang tua korban, Ira Maria dan Wandarto, masih belum bisa menerima anaknya diperlakukan tidak manusiawi di hadapan umum. Ibu korban mengaku akibat kejadian tersebut, mental anaknya sempat terganggu. Pasca kejadian itu, sang anak merasa ketakutan meskipun berada di dalam rumahnya. Kedua orang tua korban menginginkan keadilan hukum bagi anaknya. Kedua orang tua korban pun mempercayakan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum. Di sini saya percaya dengan para penegak hukum yang ada di Indonesia. Saya percaya semuanya sudah transparan, sudah apa adanya, bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Ivan terhadap anak saya. Jadi saya percaya bahwa penegak hukum yang ada di Indonesia akan memberikan keadilan hukum buat Iten, terhadap Iten. Jadi saya mempercayakan semua ini sepenuhnya kepada aparat hukum yang ada di Indonesia. Meski kasus ini disebutkan telah berdamai antara orang tua, namun polisi terus memproses kasus tersebut karena pihak sekolah tetap menginginkan keadilan bagi korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus ini menarik perhatian banyak pihak, salah satunya Lex Wu, pegiat HAM, Direktur Pasti Indonesia, dan kita juga sudah bersama dengan Esther Joyce, salah satu wali murid SMA Gloria yang turut khawatir dengan keadaan atau kejadian ancaman di sekolahnya. Selamat siang, Bu Esther dan juga Bang Lex. Selamat siang. Oke, saya akan ke Bang Lex lebih dahulu. Bang Lex, ini viral di media sosial, Anda sempat mengkritik dan juga ikut andil dalam kasus yang memang terjadi di SMA Gloria ini. Menurut Anda, apa yang membuat Anda tergerak untuk mengkritik kasus ini? Pertama, sebelumnya saya boleh ngucapin dulu terima kasih buat masyarakat Indonesia. Yang itu yang pertama. Kedua, teman-teman media yang sudah ngangkat kasus ini. Ketiga, untuk keluarga yang berani speak up. Keempat, nggak lupa terima kasih untuk teman-teman netizen, terutama di X yang sudah mengkritisi ini. Kenapa saya menyikapi kasus ini? Karena ini kejadian kan tanggal 21 Oktober.
Satu, itu kasus kenapa lama sekali. Kedua, yang dilakukan Ivan itu benar-benar tidak manusiawi, gitu loh. Urusan anak-anak seharusnya diselesaikan oleh anak-anak, bukan kemudian orang tua, gitu loh. Apalagi suruh orang, setahu apa ya, maksudnya seumur hidup saya baru kali ini mungkin saya melihat ada kasus orang tua nyuruh anak-anak bersujud dan menggonggong dan dilakukan di depan publik, di lingkungan sekolah juga. Itu kenapa akhirnya saya pikir ya udah, kalau memang gentle kita fight saja man to man. Dan itu saya bersyukur juga ya, akhirnya itu jadi trigger untuk membongkar kasus ini kemudian jalan. Itu, Mbak. Oke, tapi Bang Lex, Anda kabarnya juga ikut mengawal kasus ini. Sejauh ini kasus ini sudah sampai di mana? Kebetulan kita lagi dalam perjalanan hari ini ke KPI. Sebelumnya kan kita belum dengar jelas versi kronologis lengkapnya dari pihak keluarga. Nah, kemarin itu baru dapat komunikasi, udah dengar jelas juga. Gitu. Agak ada beberapa hal yang saya harus kritisi juga untuk Polda Jatim ya, yang katanya orang tuanya sudah berdamai, terus Poltabes yang jauh-jauh hari sudah mengatakan kasus ini sudah diselesaikan dengan perdamaian. Gitu. Sampai akhirnya admin Humas Poltabes itu harus menghapus cuitannya gitu di X. Jadi yang sebenarnya terjadi itu bukan perdamaian sukarela gitu loh, tapi ada upaya intimidasi yang dilakukan dalam pertemuan itu yang kemudian diviralkan oleh Ivan lewat video bahwa seolah-olah sudah berdamai dengan pihak keluarga. Yang menjadi pertanyaan di waktu itu, siapa yang merekam video itu? Gitu kan? Karena ada pihak keluarga terus ada Ivan segala macam. Dan tempat itu kan yang menentukan Ivan. Pihak keluarga Ethan itu mau datang itu karena punya itikat baik supaya sudahlah, kasus ini sudahlah supaya tidak ada efek ke depan buat Ethan gitu. Karena Ethan ini kan secara psikologis kan dia sudah terpukul sekali kan gitu loh. Orang tuanya juga nggak mau lagi gitu, jangan sampai Ethan terganggu. Makanya ketika baru keluar rumah sakit, si Ivan mengirim orang untuk mengundang orang tuanya. Akhirnya disetujui sama orang tuanya karena apa? Ada ancaman. Kalau nggak mau datang ya udah nanti Ivan dan kelompok CS-nya yang datang ke rumah. Padahal itu orang tuanya, ibunya baru keluar dari rumah sakit. Jadi kejadian yang sujud menggonggong itu bukan cuma satu kali. Yang di film itu, yang di viral itu kan cuma satu kali. Dan yang kedua kali itu terjadi di ruangan sekolah. Waktu terjadi mediasi antara Ivan, terus orang tuanya Ethan, dan pihak sekolah. Di situ Ivan memaksa Ethan untuk bersujud dan menggonggong. Dan di situ orang tuanya, mamanya sampai pingsan karena syok. Syoknya dalam arti dia sebagai orang tua gagal, nggak bisa ngelindungin anaknya. Siapa yang nggak miris dengan perasaan seperti itu kan? Gitu, Mbak. Ya. Baik, Bang Lex. Mungkin apakah menurut Anda kasus ini kemudian nanti akan dilaporkan ke KPAI, selanjutnya langkahnya atau seperti apa? Habis ini saya akan kawal, setelah KPAI saya akan ke Barreskrim karena jujur saya nggak percaya nih, maaf ya Polda Jatim, saya tidak percaya nih, gitu loh. Karena kenapa kasus ini harus viral dulu kah, baru proses ini jalan gitu. Padahal kita sama-sama tahu anggaran Polri ini kan setiap tahun nambah nih. Masa setiap tahun semakin banyak anggota yang lucu. Harusnya kan sudahlah, tidak usah viral baru, tapi langsung diproses gitu loh. Ini jangan sampai ada stigma yang tumbuh di masyarakat. Kalau orang kaya melawan orang miskin itu mediasi untuk menguntungkan orang kayanya. Nanti orang miskin kalau melawan orang kaya, orang miskin yang dikriminalisasi gitu. Baik. Ya, Pak. Ya, Bang Lex, ini mungkin kita akan ke Ibu Esther. Ya, Bu Esther mungkin ini melihat kemudian adanya dukungan seperti ini. Dari pandangan Anda seperti apa? Ini sudah sangat-sangat tidak masuk akal ya, karena masalahnya begini, saya sebagai orang tua juga ya, melihat ini tuh intimidasi kepada anak-anak loh, yang seharusnya benar-benar orang tua itu tidak boleh ikut campur ya, karena kan memang anak-anak ini anak-anak masih di bawah umur, cuman saya rasa anak-anak ini bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri sebetulnya. Kalaupun misalnya ada orang tua, wali murid ingin membela anaknya,
harusnya kan bisa diselesaikan secara musyawarah, mufakat, begitu loh. Tidak harus diintimidasi dan ini kan merupakan perbuatan yang mempermalukan ya, mempermalukan sosok anak manusia, dijadikan seperti binatang. Maaf ya, seperti itu. Itu apa ya? Akan membuat trauma mental mungkin sampai selamanya ya. Bahkan keponakan saya sendiri yang bersekolah di SMA Gloria bilang sama saya, saya sudah nggak nyaman gitu loh. Saya takut. Takutnya kenapa? Yang ditakutkan adalah besok-besok jika ada kejadian yang sama seperti ini akan terulang lagi begitu loh. Dan ini kan kalau saya melihat kan si wali murid ini kan membawa sejumlah beberapa orang ya dari luar gitu loh. Untuk istilahnya kayak datang beramai-ramai ke sekolahan itu. Nah ini kan sudah apa ya istilahnya kayak mengintimidasi kayak sosok-sosok preman begitu loh. Nggak realistis. Menurut saya sangat tidak realistis gitu loh. Damai sih boleh ya. Kami sebagai manusia memaafkan itu harus. Cuman kalau menurut pandangan saya sebagai orang tua, hukum harus tetap ditegakkan supaya besok-besok kejadian seperti ini tidak terulang lagi oleh semuanya. Seperti itu. Oke, Bu Esther, saya akan ke Bang Lex. Bang Lex, ini apakah sudah berkomunikasi dengan keluarga korban dan juga hingga saat ini apa yang diinginkan oleh keluarga korban ke depannya? Tapi jawabannya ditahan dulu usai jeda. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.